Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Alparini dari kelas 12 MPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengadaan sarana dan prasarana. Disimak ya videonya. Nah, yang pertama yaitu ada pengertian pengadaan. Apa sih pengertian pengadaan? Pengertian pengadaan yaitu dalam kaidah pengelolaan sarana dan prasarana, pengadaan merupakan mata rantai yang tak dapat dipisahkan dengan mata rantai sebelumnya, yaitu analisa perencanaan kebutuhan. Selanjutnya yaitu ada tujuan pengadaan. Tujuan pengadaan dibagi menjadi 7, yaitu yang pertama ada tepat mutu. Tepat mutu ialah bila barang yang dibeli dengan biaya terendah dapat memenuhi kebutuhan sebagaimana maksud barang tersebut dibeli. Dengan demikian, pembelian barang hendaknya sesuai dengan spesifikasi dan standar yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu ada tepat jumlah. Tepat jumlah dalam arti pembelian barang hendaknya dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan, tidak kurang dan tidak berlebihan. Yang ketiga yaitu tepat waktu. Tepat waktu dalam arti barang sudah tersedia pada saat dibutuhkan. Yang keempat yaitu tepat sumber. Tepat sumber dalam arti barang atau material diperoleh dari sumber yang memenuhi persyaratan, antara lain sumber ilegal, punya kemampuan keuangan yang dapat diandalkan, punya keahlian dalam bidangnya, terpercaya, terjamin penyerahannya, barang sesuai dengan spesifikasi standar dan waktu yang telah ditetapkan, sanggup memberikan after sales service bila diperlukan. Yang kelima yaitu ada tepat harga. Tepat harga dalam arti harga dalam pembelian adalah harga yang wajar sesuai dengan situasi dan kondisi pasar pada waktu itu, yang diperoleh dari riset pasar dan analisis. Nah, yang keenam yaitu ada tepat tempat atau lokasi. Tepat tempat atau lokasi dalam arti barang dikirim ke tempat yang sesuai dengan permintaan user atau pemesanan. Yang ketujuh yaitu tepat peraturan dalam arti pembelian dilaksanakan dengan mengikuti peraturan yang diberlakukan baik oleh pemerintah maupun perusahaan. Selanjutnya, baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang metode pengadaan. Metode pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan dengan cara pembikinan, perbaikan, penukaran, penyewaan, peminjaman, hibah, dan pembelian. Lalu, selanjutnya. Nah, di sini adalah contoh dari metode pengadaan. Secara skematis dapat dilihat pada gambar berikut ini ya. Bisa dilihat bahwa itu adalah contohnya. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pengadaan. Sistem pengadaan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada sistem sentralisasi. Yang dimaksud dengan sistem sentralisasi dalam pengadaan logistik yaitu cara pengadaan perbekalan di mana kewenangan dalam pengadaan perbekalan bagi seluruh unit kerja dalam organisasi diberikan pada satu unit kerja tertentu, sehingga segala macam pengadaan perbekalan dalam organisasi hanya dilayani oleh satu unit kerja atau bagian tertentu. Beberapa kelebihan penggunaan sistem sentralisasi tersebut adalah dapat mengurangi harga persatuan karena biasanya dengan menerapkan sistem sentralisasi ini pengadaan atau pembelian dilakukan dalam partai besar, sehingga organisasi atau perusahaan diberikan potongan oleh penjual atau pemasok. Adapun kekurangan dari penggunaan sistem sentralisasi ini adalah sebagai kebutuhan yang mendesak dari satu unit tertentu dimungkinkan tidak dilayani dan dipenuhi karena bagian pembelian masih menunggu daftar kebutuhan perbekalan dari unit-unit kerja yang lain ataupun karena prosedur pengajuan maupun distribusi penyampaian perbekalan yang berliku-liku atau birokratis, sehingga tentunya akan dapat mempengaruhi tingkat efektivitas dan efisiensi kerja unit-unit kerja dan organisasi secara keseluruhan. Yang kedua yaitu ada sistem desentralisasi. Sistem desentralisasi yakni sistem pengadaan perbekalan di mana kewenangan pengadaan perbekalan diserahkan pada masing-masing unit kerja.
Beberapa kelebihan dari penggunaan sistem desentralisasi ini yaitu kebutuhan atas perbekalan dari masing-masing unit kerja akan cepat dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan. Lalu, adapun kekurangan dari sistem desentralisasi yaitu ada kecenderungan masing-masing unit kerja untuk memiliki perbekalan barang-barang baru, padahal perbekalan yang ada masih berdaya guna sehingga hal ini akan menimbulkan tertumpuknya barang-barang yang ada masih berdaya guna sehingga hal ini akan menimbulkan yang tidak diperlukan di beberapa bagian. Yang ketiga yaitu ada sistem campuran. Sistem campuran merupakan sistem atau cara pengadaan perbekalan dengan mengkombinasikan antara sistem sentralisasi dan desentralisasi. Pertimbangan penggunaan sistem campuran ini selain menjamin ketepatan, khususnya kebutuhan perbekalan yang sifatnya spesifik sesuai dengan tugas operasional unit kerja tersebut, juga untuk mendukung program standarisasi dan normalisasi organisasi. Dengan demikian, apabila perbekalan dibutuhkan oleh seluruh unit atau beberapa unit kerja, pengadaan perbekalan dilakukan dengan sistem sentralisasi. Sedangkan apabila kebutuhan perbekalan bersifat khusus atau suatu unit kerja pengadaan perbekalan dilakukan dengan sistem desentralisasi. Baik, selanjutnya. Lalu ada juga ketentuan umum. Ketentuan umum dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, syarat umum, meliputi surat penawaran, harga penawaran, surat jaminan bank, jadwal kegiatan pelelangan, dan penentuan pemenang. Dan yang kedua yaitu ada persyaratan administrasi yang perlu dicantumkan dalam RKS mencakup yang pertama, surat perintah kerja atau SPK diterbitkan setelah masa sanggah dilampaui. Yang kedua yaitu surat perjanjian kerja atau kontrak ditetapkan pula ketentuan-ketentuan di dalam RKS. Yang ketiga yaitu jangka waktu penyelesaian proyek atau pekerjaan harus dicantumkan beberapa hari kalender dihitung sejak ditetapkan SPK. Yang keempat yaitu jaminan penawaran harus jelas kedudukannya. Yang kelima yaitu jaminan pelaksanaan biasanya sesuai dengan masa kontrak. Yang keenam yaitu pengawasan dan pemeriksaan pekerjaan. Yang ketujuh, penyerahan pekerjaan. Khusus untuk pekerjaan bangunan, penyerahan dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama jika pekerjaan selesai 100% dan tahap kedua penyerahan selama masa perawatan selesai, biasanya 3 bulan. Yang kedelapan yaitu keterlambatan penyerahan pekerjaan. Keterlambatan penyerahan dalam keadaan normal, maka rekanan akan dikenakan denda 1 mil per hari. Nah, yang kesembilan yaitu risiko kenaikan harga. Jika terjadi perubahan nilai harga, barang atau harga borongan dapat saja terjadi karena adanya perubahan kondisi ekonomi. Tetapi untuk penyiapan RKS, hal itu harus sudah diantisipasi sehingga jika terjadi kenaikan harga selama pelaksanaan proyek tidak boleh merugikan negara. Hal ini sudah menjadi tanggung jawab pemborong. Yang ke-10, force majeure adalah suatu keadaan sebagai akibat dari kejadian di luar kekuasaan kontraktor, baik langsung maupun tidak langsung. Misalnya terjadi gempa bumi, banjir, angin topan, kekeringan akibat kebijakan pemerintah bidang moneter. Selanjutnya, lalu ada etika pengadaan sarana dan prasarana, terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan kecepatan tercapainya tujuan pengadaan barang atau jasa. Yang kedua yaitu bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan, barang atau jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan, untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang atau jasa. Yang ketiga yaitu tidak saling mempengaruhi, baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat. Yang keempat yaitu menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak. Yang kelima yaitu menghindari serta mencegah terjadinya
pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang atau jasa. Yang keenam yaitu menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang atau jasa. Yang ketujuh yaitu menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain secara langsung atau tidak langsung merugikan negara. Yang terakhir yaitu tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang atau jasa. Terima kasih dan sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.